Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nabila Ziatin Durjana. Nomor induk mahasiswa 226 132 77. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Suryawan Fajro, NIM 22613257. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Hanan dengan NIM 22613271. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafidatul Afina dengan NIM 22613231. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nanda Aulia Fitri, NIM 22613280 dari kelompok D5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Sabita. Saya dari kelompok D5 dengan NIM 2261327. Latar belakang. Ilmu kimia memegang peran penting dalam kehidupan masyarakat karena manusia setiap hari tidak lepas dari zat-zat kimia. Ilmu kimia termasuk dalam rumpun ilmu pengetahuan alam yang mempelajari gejala khusus yang terjadi pada zat dan segala sesuatu yang berhubungan dengan zat, yaitu komposisi, struktur, dan sifat transformasi, dinamika, dan energetika zat. Ilmu kimia mempelajari tentang teori, aturan-aturan, fakta, deskripsi, dan peristilahan kimia. Kimia dalam kehidupan sehari-hari ada di mana-mana. Semua yang kita rasakan, yang kita cium, yang kita cicipi adalah kimia. Ketika kamu menangis, terjadi reaksi kimia. Ketika kamu lapar, juga terjadi reaksi kimia. Sehingga ini mempelajari kimia itu sangat penting untuk mengetahui tentang apa yang sebenarnya terjadi di dunia ini. Kebanyakan orang salah paham dengan kimia. Hal ini perlu diluruskan. Mereka menganggap bahwa kimia hanya ada di laboratorium. Kimia hanya ada pada makanan yang berbahaya. Padahal para ahli meyakini bahwa segala sesuatu di alam ini adalah kimia. Ilmu kimia merupakan bagian ilmu pengetahuan alam, mempelajari komposisi, struktur zat kimia, dan perubahan-perubahan yang dialami materi dalam proses-proses alamiah maupun dalam eksperimen yang direncanakan. Ilmu farmasi merupakan ilmu yang mempelajari cara membuat, mencampur, meracik formulasi obat, identifikasi, kombinasi, analisis, dan standarisasi atau pembakuan obat serta pengobatan, termasuk pula sifat-sifat obat dan distribusinya serta penggunaannya yang aman. Kimia farmasi merupakan suatu disiplin ilmu gabungan kimia dan farmasi yang terlibat dalam desain, isolasi, sintesis, analisis, identifikasi, pengembangan bahan-bahan alam, dan sintesis yang digunakan sebagai obat-obat farmaseutika yang dapat digunakan untuk terapi. Kimia farmasi pada pengembangan obat dimulai berdasarkan tahap primary stage. Tahap ini meliputi tahapan awal pengembangan obat, misalnya kajian pustaka terhadap senyawa yang akan dikembangkan sebagai obat. Metode isolasi apabila dari berdasarkan bahan alam, buatan bahan aktif, pengembangan metode analisis dan penilaian baik dalam sediaan farmasi, juga sampel biologi. Penentuan sasaran yang dituju, penilaian kegiatan hayati sampai mengusut interaksi antara struktur dan aktivitasnya. Dengan demikian, pencarian senyawa calon obat baru sebagai terarah. Penambahan gugus eksklusif dalam posisi yang eksklusif juga dalam suatu senyawa calon obat baru bisa menaikkan atau menurunkan aktivitasnya. Sebagai akibatnya, seorang farmasis bisa memprediksikan khasiat suatu senyawa sebelum diuji cobakan dalam uji preklinik. Pada tahap preklinik, riset bidang ilmu kimia farmasi bisa berperan melakukan penilaian sifat fisiko-kimia senyawa obat baik pada penyimpanan juga pada tubuh fauna coba. Uji preklinik ini adalah tahapan buat menguji calon senyawa obat tentang kemanjuran dan keamanannya. Jika dalam uji preklinik ini senyawa obat dievaluasi kondusif dan mempunyai khasiat, maka uji dilanjutkan menggunakan uji klinik di mana telah digunakan sampel insan. Riset-riset pada bidang kimia farmasi juga masih diharapkan dalam termin uji klinik. Pada termin ini dibagi menjadi 4 tahap, yaitu uji klinik fase 1, di mana suatu senyawa obat diuji efeknya dalam sukarelawan sehat, takaran yang diharapkan, dan profil
farmakokinetikanya. Setelah terbukti efeknya dalam sampel insan sehat, pengujian dilakukan dalam pasien pada jumlah terbatas. Uji ini dikenal menjadi uji klinis fase 2. Tentu seluruh pengujian, mulai berdasarkan hewan coba sampai insan, wajib melewati uji kelayakan etik terlebih dahulu. Sang komisi etik mengikuti deklarasi Helsinki. Jika dalam uji klinik fase 2 terbukti senyawa calon obat mempunyai khasiat yang nyata, nirtoksik dan terdapat impak samping yang membahayakan, maka dilanjutkan uji klinik fase 3 memakai sampel penderita menggunakan jumlah yang lebih akbar, sinkron menggunakan perhitungan statistik. Setelah senyawa calon obat terbukti berguna buat pasien pada jumlah yang cukup kondusif pada pemakaiannya, maka senyawa calon obat baru tadi diizinkan Sang Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) buat diproduksi menjadi obat baru menggunakan merek dagang eksklusif. Obat baru ini boleh diedarkan secara generik, baik menggunakan memakai resep dokter atau bisa dibeli bebas tergantung golongannya. Meskipun demikian, terdapat uji klinik fase 4 yang wajib dilewati, yaitu dilakukan pengamatan penggunaan senyawa obat baru dalam pasca pemasaran. Penggunaan senyawa obat baru, pengamatan terhadap khasiat dan impak samping yang ada selama penggunaan obat dilakukan dalam aneka macam syarat berdasarkan pasien melalui berdasarkan usia, ras, syarat lainnya yang sanggup membuat disparitas impak dan toksisitasnya. Jika dalam pengamatan dijumpai impak samping yang membahayakan, maka obat bisa ditarik berdasarkan peredaran, diturunkan dosisnya, atau tindakan lain sampai nir membahayakan warga penggunanya. Bidang kimia pula berperan krusial dalam bidang farmasi untuk mengetahui dan mengungkapkan reaksi yang dialami dalam senyawa obat. Dalam penyembuhan sebuah penyakit, cara kerja obat akan mengalami reaksi. Dengan kita mengusut ilmu kimia ini, kita mampu mengetahui secara kantra apa saja reaksi yang alami dalam obat, baik dalam juga pada luar, dan menggunakan apa saja senyawa tadi dapat bereaksi sampai efek samping obat tersebut. Kimia farmasi merupakan ilmu yang berkaitan dengan beberapa bidang ilmu lainnya, di antaranya yang pertama kimia organik. Kimia organik mempelajari tentang sifat, struktur, mekanisme, dan reaksi senyawa organik. Salah satu bagian dari kimia organik yang sangat penting yaitu bahasan mengenai gugus fungsi senyawa karbon. Gugus fungsi adalah atom atau gugus atom yang merupakan ciri khusus penentu sifat dari suatu golongan. Contoh sediaan farmasi dari senyawa organik yang memiliki gugus fungsi antara lain asam karboksilat, asam asetil salisilat, gugus fenol, alkaloid xanthin, dan lain-lainnya. Yang kedua, biokimia. Biokimia adalah cabang ilmu kimia yang mempelajari struktur kimia, zat-zat kimia, reaksi kimia, dan interaksi zat-zat yang terdapat di dalam makhluk hidup. Misalnya denaturasi protein atau reaksi enzimatik. Yang ketiga, yang terakhir itu ilmu farmakologi. Ilmu farmakologi mempelajari pengetahuan seluruh aspek mengenai obat seperti sifat kimia dan fisiknya, farmakokinetik, serta farmakodinamik, terutama cara dan mekanisme kerja obat. Farmasi dan kimia sangat erat hubungannya. Peranan kimia dalam bidang farmasi salah satunya adalah membuat formulasi senyawa baru untuk perkembangan suatu obat. Obat-obatan dibuat dengan menganalisa dampak reaksi suatu senyawa obat terhadap tubuh manusia. Dalam menyusun suatu formula obat, dilakukan berbagai uji kimia untuk menguji keefektifan obat dan mengantisipasi dampak negatif indikasi obat. Semua proses ini selalu melibatkan kimia di dalamnya. Kimia sangat berperan dalam dunia farmasi yang erat kaitannya dengan dunia obat-obatan. Rincian peranan kimia dalam bidang farmasi yaitu analisa bahan aktif, yaitu pengobatan diawali dengan mempelajari bahan kimia berkhasiat dari bahan alami. Farmasi mempelajari kemungkinan bahan kimia apa yang terdapat di dalam bahan baku yang berkhasiat obat. Menganalisa bahan kimia yang terkandung dalam bahan baku inilah contoh keterlibatan kimia dalam pengobatan. Kedua, mengekstrak dan mengisolasi bahan kimia berkhasiat. Farmasi bisa mengekstrak atau mengambil bahan kimia berkhasiat
dari dalam bahan baku Simplicia. Mengekstrak ini membutuhkan pengetahuan tentang sifat dan bahan kimia berkhasiat yang ingin diambil dan bahan kimia lain yang terkandung di dalam bahan obat. Yang ketiga, membuat formulasi obat. Panjang proses untuk membuat obat, dimulai dari analisa, uji laboratorium, uji klinis, dan uji yang lain-lainnya. Salah satunya adalah formulasi obat. Menyusun formula sehingga bisa berkhasiat merupakan ilmu yang diajarkan dalam bidang farmasi. Formulasi ini membutuhkan pengetahuan yang mendalam. Sebagai contohnya, membuat sediaan tablet. Selain bahan berkhasiat, bahan tambahan seperti pengeras, bahan pengisi, bahan penghancur harus dikuasai oleh seorang farmasi. Pengetahuan ini merupakan pengetahuan dari ilmu fisika. Yang keempat adalah farmakoterapi. Setelah mendapatkan formulasi, seorang farmasis juga harus mengetahui apa yang terjadi terhadap bahan kimia tersebut di dalam tubuh. Bagaimana bahan kimia tersebut dapat berkhasiat. Farmasi juga harus paham interaksi obat. Bagaimana kimia obat dan bahan kimia tambahan lainnya bisa jadi berinteraksi dengan bahan kimia lain seperti makanan ataupun obat-obatan lainnya. Ilmu interaksi obat namanya. Dunia farmasi tidak lepas dari ilmu kimia. Seorang farmasi haruslah memiliki pengetahuan yang mendalam terhadap ilmu kimia. Karena itu, kimia farmasi berperan penting dalam menjamin dan mengawasi bahwa prosedur dan standar yang digunakan menjamin kualitas dari suatu obat. Kita harus mempelajari ilmu kimia dalam farmasi agar mereka dapat mengetahui cara membuat obat sesuai dengan aturan yang benar atau CPOB dari bahan baku, formulasi obat, menganalisa obat, dan lain-lain. Semua membutuhkan ilmu kimia yang mendalam karena semua bahannya adalah bahan kimia. Itu peranan ilmu kimia dalam farmasi. Ilmu kimia sangat penting peranannya dalam bidang farmasi, yaitu dalam hal apa? Dalam hal penelitian juga pengembangan obat. Dalam penelitian dan pengembangan obat di sini sangat membutuhkan ilmu kimia termasuk dalam obat tradisional. Obat merupakan salah satu komoditas yang dimana dipercayai dan diharapkan oleh para penggunanya dapat menyembuhkan penyakit sehingga harus dijaga mutunya. Karena pada akhir-akhir ini ditemukan banyak obat-obat baru di mana jumlahnya sangat kecil tetapi telah memberikan khasiat dan efek yang baik dan efek yang sangat besar bahkan. Oleh karena itu, ilmu kimia farmasi mempunyai peranan yang sangat penting untuk pengawasan mutu obat. Jadi, dalam pengawasan mutu obat, yang dibutuhkan ilmu kimia farmasi adalah analisis. Kimia dalam farmasi yaitu meliputi yang pertama penemuan obat. Apa itu penemuan obat? Yaitu termasuk identifikasi senyawa obat yang dapat digunakan untuk mengobati penyakit. Yang kedua adalah farmakologi, yaitu studi tentang bagaimana senyawa berinteraksi dengan sistem kehidupan. Yang ketiga adalah farmakokinetik, yaitu studi penyerapan, distribusi, dan metabolisme proses. Dan studi tentang ekspresi obat atau efek tubuh pada obat. Yang terakhir adalah farmakodinamik, yaitu studi tentang interaksi antara obat dan reseptornya, juga jalur dan mekanisme kerja obat tersebut. Dalam hubungan antara kimia dan obat organik, dalam hubungan antara kimia, obat, dan organik, banyak senyawa yang aktif sebagai obat, yaitu senyawa organik seperti kelompok antimikroba, yaitu alkohol atau asam karboksilat, dan lain-lain. Selanjutnya adalah antibiotik, yaitu termasuk dalam penisilin, tetrasilin, dan lain-lain, dan senyawa yang mengandung atom karbon. Penelitian kimia obat memungkinkan ahli farmakologi untuk berkontribusi pada pengobatan yang menyelamatkan jiwa komunitas mereka dan di luarnya. Jadi, kimia juga berperan penting dalam farmasi, yaitu mengetahui dan menjelaskan reaksi yang terjadi pada obat. Untuk menyembuhkan penyakit, obat harus bekerja secara berbeda dan merespon. Dengan mempelajari ilmu tentangnya, kita dapat melihat dengan jelas reaksi apa saja yang terjadi baik di dalam maupun di luar obat.
Dan hanya dengan menggunakan senyawa-senyawa inilah kita dapat mengetahui datanya, membahas kemungkinan efek samping obat, dan ada juga cara untuk menganalisis obat sebagai berikut. Analisis dibagi menjadi dua bagian, yaitu analisis farmasi kualitatif dan analisis farmasi kuantitatif. Analisis farmasi kualitatif ini adalah analisis di mana meliputi pemeriksaan laboratorium atau uji standar di mana obat diperiksa secara sensorik, yaitu warna, bau, rasa, dan kontrol kerutannya. Sedangkan analisis farmasi kuantitatif itu yang melibatkan analisis gravimetri, pemisahan senyawa atau campuran menjadi unsur-unsur tertentu dalam bahan. Jadi dari makalah ini kita dapat simpulkan bahwa ilmu kimia dengan farmasi itu sangat lekat. Nah, jadi sesuai judulnya, ilmu kimia dan farmasi itu satu kesatuan. Jadi tidak mungkin bidang farmasi tidak memiliki hubungan dengan ilmu kimia, karena ilmu kimia banyak berperan dalam pembuatan obat tradisional maupun sintetis. Mengingatkan kepada masyarakat juga bahwasannya sesuatu yang mengandung kimia itu belum tentu buruk atau beracun, dan juga sesuatu yang alami atau herbal itu belum tentu baik atau berkhasiat. Kita tentu harus mempelajarinya supaya tidak salah kaprah terhadap pandangan kita terhadapnya. Kemudian sarannya adalah penulisan makalah ini mungkin masih perlu dilakukan perbaikan secara akurat agar hasilnya lebih sempurna. Maka kami meminta saran dan kritik yang sifatnya membangun guna lebih sempurnanya makalah ini. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.